Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya masuk ya? Ada yang nggak masuk? Dispen. Berapa orang yang dispen? 2. Lomba semuanya. Tambah semua. Ya. Berapa semuanya? 30. 30 pas. Ya. Baik, sebelum kita memasuki materi, kakak ingin bertanya, materi sebelumnya tentang apa? Materi sebelumnya, bukan yang sekarang. Tentang apa ya? Masuknya Islam Indonesia. Ada yang masih ingat masuknya Islam ke Indonesia itu gimana? Melewati perdagangan. Perdagangan aja. Pendidikan. Budaya. Tasawuf dan pendirian. Kesultanan. Baik. Materi sekarang yaitu tentang Wali Songo, di mana kalian pasti tahu Wali Songo itu apa? Ada yang bisa ngejelasin? Satu orang aja tentang Wali Songo yang kalian tahu. Saya. Apa Wali Songo? Wali Allah yang bertugas 9. Wali Allah yang bertugas 9. Ya. Bos, mesti tepuk tangan dulu. Baik. Lanjut di mana kakak akan mengartikan Wali Songo. Kata Wali Songo itu merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali yang dimaksud adalah waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Benar kata temannya tadi, yaitu wali songo yaitu wali yang 9. Ya. Jadi wali songo berarti wali yang 9 yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wali Songo dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Wali Songo tinggal di 3 wilayah di Pulau Jawa yang terdiri dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di mana di Jawa Timur ada di Surabaya, Gresik, dan Lamongan, sedangkan Jawa Tengah, Demak, Kudus, dan Muria, dan di Cirebon di Jawa Barat yaitu di mana ada di Cirebon. Ya. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Dan metodenya yaitu dengan lemah lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan. Jadi tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Semuanya dilakukan dengan cara damai, lemah lembut. Ya. Lanjut ke biografi Wali Songo. Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik berasal dari Kazhan, suatu wilayah di Persia yang sekarang yaitu menjadi Iran. Namun terdapat ada pandangan yang menyatakan bahwa beliau berasal dari Turki, Arab, dan Gujarat. Perjalanan hidup dari Sunan Gresik yaitu datang ke Jawa pada tahun 1392 Masehi. Kalian belum lahir ya? Ya. Ada yang lahir 1392? Karena ada yang lahir 3. Dan datangnya ke Jawa itu langsung menetap di Gresik. Metode dakwah yang dilakukan yaitu bijaksana, sopan, penuh kelembutan sehingga diterima masyarakat Hindu Buddha. Tidak ada bahasanya di situ ya. Ya. Dan wilayah dakwahnya di Gresik dan sekitarnya. Sunan Gresik wafat pada 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Gapura, Wetan, di alamatnya di Gresik. Selanjutnya Sunan Ampel. Kalau Sunan Ampel harus tahu kan?
Sunan Ampel yaitu putra dari Syekh Ibrahim Al-Samarkandi dan Dewi dan Rawulan. Sunan Ampel ini anaknya dari Sunan Gresik barusan. Ya. Beliau lahir pada 1401 Masehi. Perjalanan hidupnya yaitu Sunan Ampel tiba di Jawa tahun 1443 Masehi dan mendirikan pesantren Al-Pendeta yang ada di Surabaya yang di dekatnya itu. Metode dakwahnya yaitu pendidikan pesantren, mencetak banyak murid yang menjadi wali. Wilayah dakwahnya yaitu di Surabaya, Al-Pendeta. Sunan Ampel wafat pada 1478 Masehi dan dimakamkan di Surabaya. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri yaitu Raden Paku atau Ainul Yakin. Kalau dilihat dari bukunya itu bukan cuma Raden Paku atau Ainul Yakin namanya. Ada Jaka Samudra. Coba lihat di bukunya. Bukan. Ada yang tahu kenapa kok bisa dinamakan Jaka Samudra? Ya. Di bukunya itu ada. Karena dapat menunjukkan dengan bahasa Cina yang pernah dibuang oleh warga ibu seperti raja mana-mana Dewi dan laut. Ah, bagus. Kenapa Sunan Giri ini pernah dinamakan Jaka Samudra? Karena Sunan Giri ini pernah dibuang oleh ibunya ke laut. Jadi dinamakan Jaka Samudra. Tetapi habis itu kan dijuluki dengan Ainul Yakin. Sunan Giri atau putra dari Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu yang lahir pada 1442 Masehi di Blambangan. Perjalanan hidupnya yaitu belajar di Pasai bersama Sunan Bonang. Dan metode dakwah yang digunakan yaitu ahli fikih dan juga diberi gelar Sultan Abdul Faqih dan juga mengajarkan hukum Islam. Wilayah dakwahnya itu di Gresik dan mendirikan pesantren Giri. Sunan Giri wafat pada 1506 Masehi dan dimakamkan di Bukit Giri di Gresik. Selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Mahmud Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila yang lahir pada 1465 Masehi. Sunan Bonang pernah belajar di Pasai dan mendirikan pesantren di Bonang, Lasem. Metode dakwah yang digunakan yaitu seni, tasawuf, dan syair Islam. Sedangkan wilayah dakwah yang dicakup yaitu Lasem, Tuban, Madura, dan Bawean. Atau ada yang tahu Bawean? Ya, Bawean itu pulau kecil. Sunan Bonang wafat pada 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Ya. Selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati. Jadi Sunan Derajat ini adiknya Sunan Bonang, saudara ini. Dan beliau lahir di Surabaya pada tahun 1470 Masehi. Perjalanan hidupnya yaitu mendirikan pusat dakwah di Lamongan yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Sedangkan metode dakwahnya yaitu fokus pada sosial ekonomi dan membantu fakir miskin. Dan wilayah dakwahnya yaitu di Lamongan. Sunan Derajat wafat pada 1552 Masehi dan dimakamkan di Lamongan. Selanjutnya Sunan Kalijaga atau Raden Mas Sahid. Raden Mas Sahid yaitu putra dari Adipati Tuban. Lahir sekitar 1450 Masehi. Sedangkan perjalanan hidupnya yaitu berburu pada Sunan Bonang dan aktif berdakwah di seluruh Jawa. Jadi di seluruh Jawa itu berdakwah, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Bukan cuma di Jawa Timur ya. Ya. Metode dakwahnya yang digunakan yaitu seni dan budaya, terutama wayang kulit, gamelan, dan tembang Jawa. Ada yang tahu wayang kulit? Ya. Tahu aja. Ini siapa yang Atau bisa saya gigirin. Tapi wayang kulitnya ini dikaitkan dengan ajaran Islam ya, bukan cuma wayang kulit biasa. Wilayah dakwahnya yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Dan
Sunan Kalijaga ini wafat pada 1580 Masehi dan dimakamkan di Kadilango, Demak. Selanjutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said. Bukan Raden Muria ya, siapa tadi ya? Raden Muria. Sunan Muria ini putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarang atau adik Sunan Giri. Ingatin, adik Sunan Giri. Beliau lahir di Gunung Muria pada abad ke-15. Kenapa kamu lahir pada abad ke-15? Abad ke-10 kok. Ke-10? Lebih tua dari Sunan Muria. Berapa umurnya sekarang? 1900. Metode dakwah yang digunakan yaitu Tapangeli. Ada yang tahu Tapangeli? Enggak. Itu di depan sudah ada, cuma baca satu. Dan Berdakwah dengan membaur dalam kehidupan masyarakat. Jadi Sunan Muria ini berdakwah di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, khususnya bagi kaum pedagang, nelayan dan rakyat biasa. Wilayah dakwahnya yaitu di Kudus, Pati, Juwana dan sekitar Gunung Muria. Ada apa ini? Dengerin. Sunan Muria wafat pada 1551 Masehi dan dimakamkan di Solo, lereng Gunung Muria. Selanjutnya Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus yaitu putra dari Sunan Mudung atau Panglima Demak, cucu Sunan Ampel. Ingat ya, takutnya nanti ada soal keturunan dari Sunan Ampel yang ada hubungannya dari Sunan Ampel. Terutama Sunan Kudus. Beliau cucu dari Sunan Ampel yang lahir di Jipang, Panolan, Blora pada abad ke-15. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa beliau itu bukan lahir di Jawa, tapi lahir di Pasar, di luar ya. Dan perjalanan hidupnya yaitu pernah menuntut ilmu di Mekah. Beliau metode dakwahnya ahli fikih, hadis, tafsir, logika yang dimana beliau dijuluki dengan waliul ilmi karena pintar ilmunya. Itu orang yang kuat ilmunya. Wilayah dakwahnya yaitu Kudus dan mendirikan pusat dakwah. Sunan Kudus wafat pada 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus. Mungkin ya Sunan Gunung Jati atau Sari Wilayah Tua. Sunan Gunung Jati yaitu putra dari Sari Abdullah dan Nyai Rara Santang atau putri Prabu Siliwangi. Ada yang tahu? Ya. Raden Kian Santang. Ya. Pernah lihat filmnya aja? Iya. Ya. Nanti aja Bu siapa wali kelasnya? Saya. Oke, sama-sama. Ya Bu Saida ya. Enak. Beliau lahir pada 1448 Masehi dan beliau pernah belajar di Mesir dan berguru pada ulama Jawa. Metode dakwah yang digunakan yaitu politik dan pemerintahan dan mendirikan kesultanan di Cirebon. Wilayah dakwahnya yaitu Jawa Barat yang berada di Cirebon dan Banten. Ini Cirebon sama Banten dekat. Iya. Sunan Gunung Jati wafat pada 1568 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati di Cirebon. Ada yang ditanyakan? Mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, gimana kakak mau bertanya? Iya. Coba buka bukunya Sunan Gresik. Ya udah. Sunan Kak. Ada? Ya. Di paragraf kedua itu ada julukan Sunan Gresik itu disebut kakek bantal. Ada yang tahu kenapa disebut kakek bantal? Suka tidur. Suka tidur. Ada yang tahu lagi? Yang lain? Tidurnya lama. Terus berarti orang yang suka tidur itu disebut kakek bantal. Yang perempuan nenek bantal. Iya. Princess Bantal. Kalau yang suka mandi nenek gayung. Ada yang tahu? Jadi gini, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dijuluki
kakek bantal karena Sebagaimana yang sebutkan. kenapa? Pak, kakek bantal itu masih tulis di tulisannya ya. Iya, kakek bantalnya itu ditulis tulisannya. Ya kenapa kok dijuluki kakek bantal? Nggak tahu. Kenapa? Karena Maulana Malik Ibrahim ini bukan sering ya, apa aja jadi ya pokoknya itu Betapa? bukan. Ketika mengajar suka tidur. Kalau menaruh itu Al-Quran dan kitab hadis ditaruh di atas, Bentar. makanya disebut kakek. Oh. Kalau ada tebak gambar, kan tadi sudah dijelaskan biografinya ya, Iya. ada gambarnya. Mungkin ada yang tahu Sudah ini sampai siapa? tahu. Hah? Bukan nama sunannya dan nama aslinya. Ayo siapa? Yang menyebutkan Bonang siapa? Yang sebut Sunan Ampel siapa? Yang sebut Sunan Giri siapa? Nama aslinya siapa? Yang ini yaitu Sunan Giri. Kalau ini kalian harus tahu. Sunan zamannya apa? Nama lengkapnya? Nama aslinya? Terus nama ayo. Sunan Ampel apa Sunan Bonang? Sunan Ampel apa Sunan Bonang? Yang jawab Bonang siapa? Ajukan tangan nanti bener. Yang jawab Bonang siapa? Yang jawab Ampel, aku bukan tangan. Yang jawab Ampel. Yang nggak jawab ini jawab. Siapa ini yang nggak jawab? Lanjut ya. Paling muda itu. Bonang. Ini pasti banyak orang yang nggak tahu karena ini apa ya, bukan mau mengejek. Mukanya agak mirip ke perempuan. Coba dilihat. Ayo. Apa? Raden apa? Raden Umar Said atau Raden Prabowo? Sunan? Muria. Yang lain? Muria. Kali jaga. Kali jaga itu beda sendiri. Pakai baju coklat. Sunan siapa? Bonang. Bonang. Lanjut. Ada yang pengen hadiah? Coba buka LKPD yang ada di bukunya, halaman berapa? Yang bisa jawab itu ada 4. Kalau bisa jawab 4 kasih 10.000. Kalau bisa jawab 2 5.000. Tapi kasih alasannya kenapa?
ada hubungan. Itu kan ada di pinggirnya. 10.000 Kak. Kalau 1 2.000. Aduh. Ini baru gabung. 100 aja betul. Ya. 1 100 jawab. Tapi ya asal usulnya dari kakeknya. Itu kan Bang coba baca di bukunya. Tadi kan sudah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga wali songo Sunan Bonang memiliki hubungan keluarga dengan Sunan Ampel yaitu sebagai anak dan bapak. Anak dan bapak. Anak dan bapak dari Sunan Ampel. Kan hubungan anak dan bapak. Sunan Anak dan Bonang. bapak. Anak Maksudnya dan di mana? orang tua. Anak dan orang tua. Anak dan orang tua itu di mana maksudnya? Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel. Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel. Sunan Derajat Bapaknya gimana maksudnya? Sunan Ampel. Sunan Bonang anaknya Sunan Ampel. Sunan Ampel ayah dari Sunan Bonang. Nah itu baru ngerti. Kalau Sunan Bonang anak dan bapak itu gimana? Lanjut. Sunan Derajat anaknya Sunan Ampel. Sunan Ampel bapaknya Sunan Derajat. Sunan Giri sahabatnya Sunan Ampel. Apa? Untuk selamat. Sunan Kudus Sunan Giri. sahabatnya sahabat. Salah. Anak dari sahabat. Lanjut. Sunan Kudus cucunya Sunan Ampel. Ini nggak Google loh. Catat. Ini foto. Gak percaya. Sudah? Yes. Tadi ada yang tahu Sunan Giri alasannya itu apa? Tadi menyebutkan Sunan Giri itu sahabatnya Sunan Ampel. Anak dari sahabat. Sahabatnya emang benar, tapi kan kalau hubungan dengan manusia itu bukan dari keluarga. Ya betul. Ada yang tahu alasannya? Tidak tahu. Tidak mut. Sunan Giri itu menantunya Sunan Ampel. Berarti dapat berapa itu? Senang. Nanti ya hadiahnya ya. 15. Apakah bisa dipahami? Silakan sebelum materi ditutup, menggunakan 1 lembar kertas. Kalau yang sudah, kalian nulis tokoh dari Wali Songo siapa yang kalian kagumi beserta alasannya. Kalau nggak ada, berarti kalian Susah. senang sejarahnya. Wali Allah. Tulis 1 Sunan beserta alasannya kenapa. Tulis 1 Sunan beserta alasannya kenapa. Untuk sekian materi pada pagi hari ini, semoga apa yang kita ajarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kesalahan baik dari ucapan atau perkataan atau ada singgungan dari kakak yang menyinggung hati kalian, kakak minta maaf karena kakak manusia bukan malaikat yang hanya kekurangan dan tidak sempurna. Sebelum materi atau pembelajaran pada siang pagi hari ini ditutup, baiklah alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.